Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dan mendasar dalam sejarah umat manusia. Sebuah cerita yang membentuk pilar iman bagi sebuah bangsa. Kita akan menjelajahi kehidupan Moshe Rabbeinu atau Musa, guru kami, sosok nabi terbesar dalam tradisi Yahudi. Kisah Musa bukan hanya tentang mujizat dan pembebasan, tapi juga tentang iman, kepemimpinan, dan hubungan intim antara Tuhan dengan umatnya. Dari istana Fir'aun hingga puncak Gunung Sinai, mari kita ikuti jejak langkah seorang pria yang dipilih untuk menyampaikan hukum Tuhan dan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ini adalah kisah yang telah menginspirasi jutaan orang selama ribuan tahun, dan hari ini kita akan melihatnya dari perspektif yang kaya akan tradisi dan tafsir Yahudi. Perjalanan kita dimulai di Mesir kuno, sebuah negeri megah dengan piramida menjulang dan dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di balik kemegahannya, tersembunyi penderitaan yang mendalam. Keturunan Yakub yang dikenal sebagai bangsa Israel telah tinggal di Mesir selama ratusan tahun. Awalnya mereka adalah tamu terhormat, namun seiring berjalannya waktu, status mereka berubah. Fir'aun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf dan jasa-jasanya, mulai merasa terancam oleh jumlah bangsa Israel yang terus bertambah. Ketakutan dan paranoia menyelimuti hatinya. Ia pun menetapkan kebijakan yang kejam, mengubah bangsa Israel menjadi budak. Mereka dipaksa bekerja di bawah terik matahari, membangun kota-kota perbekalan Pithom dan Raamses dengan keringat dan air mata. Setiap hari adalah siksaan, tanpa harapan akan masa depan. Namun, semakin mereka ditindas, semakin mereka berkembang biak, membuat Fir'aun semakin cemas. Akhirnya, sang penguasa lalim itu mengeluarkan dekrit yang paling mengerikan. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan orang Ibrani harus dilemparkan ke Sungai Nil. Sebuah perintah genosida yang dirancang untuk memusnahkan masa depan bangsa Israel. Langit Mesir pun menjadi saksi bisu tangisan para ibu yang kehilangan anak-anaknya. Di tengah kegelapan inilah, secercah harapan akan segera lahir. Di tengah keputusasaan itu, di sebuah keluarga sederhana dari suku Lewi, lahirlah seorang bayi laki-laki. Namanya Amram dan Yokebed. Saat bayi itu lahir, tradisi Midrash menceritakan bahwa seluruh rumah dipenuhi oleh cahaya ilahi yang luar biasa. Cahaya ini bukan sekedar cahaya biasa, melainkan tanda kehadiran surgawi, sebuah pertanda bahwa bayi ini ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Yokebed, sang ibu, melihat bahwa anaknya tov atau baik, sebuah kata yang sama digunakan dalam kitab Kejadian untuk menggambarkan ciptaan Tuhan yang sempurna. Ia tahu anaknya istimewa. Selama 3 bulan, dengan jantung yang terus berdebar, Yokebed berhasil menyembunyikan putranya dari para prajurit Fir'aun. Setiap tangisan bayi adalah potensi bencana. Setiap langkah di luar rumah adalah sumber ketakutan. Namun ia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Dengan hati yang hancur namun penuh iman, Yokebed mempersiapkan sebuah rencana. Ia mengambil sebuah keranjang papirus, melapisinya dengan tar dan gala-gala agar tahan air, dan dengan lembut meletakkan bayinya di dalamnya. Keranjang itu bukan sekedar wadah, melainkan sebuah bahtera kecil, sebuah tabut harapan di tengah sungai kematian. Dengan doa yang tak terucap, ia menghanyutkan keranjang itu di antara alang-alang di tepi Sungai Nil, menyerahkan nasib putranya ke tangan Tuhan. Miriam, kakak perempuan bayi itu, mengawasi dari kejauhan, menjadi penjaga rahasia takdir adiknya. Takdir memang bekerja dengan cara yang misterius. Saat itu, putri Fir'aun sendiri turun ke Sungai Nil untuk mandi bersama para dayangnya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah keranjang aneh yang terombang-ambing di antara alang-alang. Rasa penasaran menggerakkannya. Ia memerintahkan salah satu dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Ketika keranjang dibuka, ia melihat seorang bayi laki-laki yang sedang menangis. Hatinya langsung dipenuhi rasa ibah.
Ia tahu ini pasti salah satu bayi orang Ibrani yang menjadi korban kekejaman ayahnya. Namun, alih-alih mengikuti perintah Fir'aun, ia memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Pada saat itulah, Miriam yang telah mengawasi dengan cermat memberanikan diri mendekat. Dengan cerdik, ia bertanya kepada sang putri, "Perlukah aku panggilkan seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini bagimu?" Putri Fir'aun setuju, dan dengan demikian, Miriam berlari memanggil ibunya sendiri, Yokebed. Betapa luar biasanya rencana Tuhan. Yokebed kini bisa menyusui dan merawat putranya sendiri, bahkan mendapatkan upah untuk itu, di bawah perlindungan hukum istana. Setelah selesai disapih, bayi itu diserahkan kembali kepada putri Fir'aun. Sang putri mengangkatnya sebagai putranya sendiri dan menamainya Moshe, yang dalam bahasa Ibrani berarti karena dari dalam air aku telah menariknya. Moshe yang seharusnya binasa di sungai, kini tumbuh sebagai seorang pangeran Mesir, dididik dalam segala hikmat dan pengetahuan istana, namun di dalam hatinya ia membawa darah dan warisan bangsa Ibrani. Tumbuh di lingkungan istana Fir'aun, Moshe muda dikelilingi oleh kemewahan dan kekuasaan. Namun, ada sebuah kisah menarik dari Midrash yang memberikan wawasan mendalam tentang takdirnya dan bahkan menjelaskan mengapa ia kemudian dikenal sebagai orang yang berat mulut dan berat lidah. Kisah ini terjadi ketika Moshe masih balita. Suatu hari, ia sedang duduk di pangkuan Fir'aun dan dengan polosnya mengambil mahkota dari kepala Fir'aun lalu meletakkannya di kepala sendiri. Para penasehat Fir'aun, terutama Bilaam, langsung panik. Mereka menafsirkan ini sebagai pertanda bahwa anak ini kelak akan merebut tahta Mesir. Mereka mendesak Fir'aun untuk membunuh Moshe segera. Namun salah satu penasehat lain yang lebih bijak, Yitro, yang kelak menjadi mertua Moshe, menyarankan sebuah ujian. Mereka meletakkan di hadapan Moshe dua benda, sebuah nampan berisi emas dan perhiasan yang berkilauan, dan nampan lain berisi bara api yang menyala-nyala. Logikanya, jika anak itu memilih emas, itu menandakan ia memiliki kecerdasan dan ambisi orang dewasa dan harus dibunuh. Jika ia memilih bara api, itu hanyalah tindakan seorang anak kecil yang polos. Saat Moshe hendak meraih emas yang berkilau, tradisi menceritakan bahwa malaikat Gabriel turun tangan dan mendorong tangannya ke arah bara api. Moshe kecil mengambil bara api itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tindakan ini membakar lidah dan mulutnya, yang menyebabkan ia memiliki kesulitan berbicara seumur hidupnya. Namun, ujian ini menyelamatkan nyawanya. Fir'aun dan para penasehatnya yakin bahwa Moshe hanyalah anak biasa. Ketika dewasa, Musa menyaksikan seorang mandor Mesir memukuli budak Ibrani. Ia tidak mampu tinggal diam. Ia membunuh mandor itu dan membela yang tertindas. Tindakan ini membuatnya menjadi buronan. Musa meninggalkan istana dan memilih jalan pengasingan. Musa melarikan diri ke Midian dan hidup sebagai gembala. Ia menikah dengan Zipora, putri Yitro. Kehidupan ini membentuk Musa menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh empati. Dalam tradisi Yahudi, seorang gembala adalah simbol pemimpin sejati. Seseorang yang peduli pada yang lemah dan tersesat. Suatu hari, Musa melihat semak yang terbakar namun tidak hangus. Dari sanalah Tuhan memanggilnya. Tuhan memerintahkan Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Musa menolak berulang kali, merasa tidak layak. Keraguan ini justru menunjukkan kerendahan hatinya. Dengan Harun sebagai pendamping, Musa kembali ke Mesir. Ia berdiri di hadapan Fir'aun, menuntut kebebasan bagi bangsa Israel. Fir'aun menolak. Kekerasan hati menjadi pangkal kehancurannya. Tulah-tulah yang menimpa Mesir bukan sekedar hukuman, tetapi pembongkaran sistem kepercayaan Mesir. Setiap tulah menghancurkan ilah palsu yang disembah rakyat Mesir. Akhirnya, setelah tulah terakhir, Fir'aun membiarkan bangsa Israel pergi. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tergesa-gesa. Inilah kelahiran sebuah bangsa yang merdeka. Ketika Laut Teberau terbelah, dunia menyaksikan bahwa kebebasan lahir dari iman dan keberanian melangkah.
Di Gunung Sinai, seluruh bangsa Israel mengalami wahyu. Musa naik ke gunung dan menerima Taurat. Ia menerima hukum tertulis dan lisan, fondasi kehidupan Yahudi hingga hari ini. Ketika Musa turun dari gunung, ia mendapati bangsanya menyembah anak lembu emas. Ia memecahkan loh batu sebagai pernyataan bahwa hukum tanpa kesadaran moral tidak berarti. Musa memohon ampun bagi bangsanya, dan Tuhan mengampuni mereka. Selama 40 tahun, Musa memimpin bangsa Israel. Ia menghadapi keluhan, pemberontakan, dan keputusasaan. Namun ia tidak pernah meninggalkan bangsanya. Di Meriba, Musa melakukan kesalahan yang membuatnya tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Namun kedudukannya sebagai nabi terbesar tidak pernah berkurang. Musa wafat di Gunung Nebo pada usia 120 tahun. Ia meninggal tanpa kehilangan kekuatan atau penglihatan. Menurut tradisi Yahudi, Tuhan sendiri yang menguburkannya. Musa tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam Taurat, doa, dan nilai-nilai Yahudi. Setiap kali Taurat dibaca, Musa kembali mengajar umat manusia tentang keadilan, iman, dan kerendahan hati.